Halo semuanya, kita akan membahas tentang arti menafsir. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa bagian yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama arti menafsir, kemudian yang kedua kerumitan dalam menafsir, kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor menafsir Alkitab, dan yang keempat adalah abad-abad penafsiran. Nah, kemudian saya akan masuk pada arti menafsir yang pertama. Jadi saya akan di sini akan menjelaskan tentang arti menafsir. Nah, pada saat kita mendengar pernyataan lisan atau membaca pernyataan tertulis dan berusaha untuk memahaminya, kita sebenarnya sedang melakukan penafsiran atau eksegese. Nah, istilah eksegesis berasal dari kata Yunani yaitu exegeomai yang dalam bentuk dasarnya berarti membawa keluar atau mengeluarkan. Nah, apabila dikenakan pada tulisan berarti menggali atau membaca. Nah, kata bendanya berarti tafsiran atau penjelasan. Nah, apabila kita telah terbiasa untuk berbicara dan mendengar, maka biasanya proses eksegesis akan mudah kita jalani. Nah, bahkan sebenarnya prosesnya sendiri berlangsung dengan tidak kita sadari. Umumnya memang komunikasi lisan yang demikian berlangsung dalam situasi yang sudah kita kenal dengan orang yang kita kenal pula, sehingga kita dapat menduga konteks dan maksud pembicara ketika mereka untuk berbicara kepada kita, dan kita dapat menganalisis kata yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, sebenarnya konteks menolong kita untuk menentukan kompleks yang lebih luas dan yang di dalamnya peristiwa komunikasi berlangsung dan kita dapat memahami kata yang diucapkan. Nah, konteks dan peristiwa yang di dalamnya pembicaraan berlangsung itu tercakup proses memahami komunikasi lisan. Nah, semua tulisan memakai bentuk-bentuk komunikasi yang berlainan, yaitu seperti memperlihatkan pelbagai ragam atau jenis dokumen tertulis yang berbeda-beda. Nah, menafsir atau eksegesis sebenarnya sudah menjadi bidang pekerjaan atau profesi khusus. Nah, usaha atau sarana yang dibutuhkan untuk proses eksegesis dan penafsiran teks-teks itu sangat besar dan bergantung pada sifat teks-teks serta hubungannya dengan komunikasi yang biasa. Nah, beberapa teks itu mungkin memakai bahasa simbolis atau metaforis. Nah, sementara yang lain memakai bahasa dan kata-kata yang kemungkinan bermakna ganda, yaitu penafsirannya serta kesalahpahaman atasnya amat sangat dibatasi. Nah, beberapa teks itu bersifat persuasif atau ajakan, sementara yang lain cuma memberitahukan sesuatu. Seperti itu. Nah, tingkat kesulitan yang timbul dalam penafsiran atas teks ini sangat banyak, dan dalam komunikasi lisan juga bergantung pada dua variabel faktor. Nah, faktor yang pertama itu mencakup seberapa jauh pihak yang membuka komunikasi, yaitu si pembicara atau si pengarang untuk menyunting dan mengumpul, atau pihak penerima komunikasi yaitu pendengar atau pembaca ambil bagian dalam dunia bahasa dan pengalaman yang sama. Jadi faktor selanjutnya mencakup seberapa jauh komunikasi dan bentuknya memuat isi dan bentuk-bentuk ekspresi yang khusus. Faktor yang pertama itu mencakup seberapa jauh pihak yang membuka komunikasi, yaitu si pembicara atau si pengarang untuk menyunting dan mengumpul, atau pihak penerima komunikasi yaitu pendengar atau pembaca ambil bagian dalam dunia bahasa dan pengalaman yang sama. Jadi faktor selanjutnya mencakup seberapa jauh komunikasi dan bentuknya memuat isi dan bentuk-bentuk ekspresi yang khusus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kerumitan dalam proses penafsiran, dan itu diliputi beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu sudut pandang pihak ketiga, di mana dikatakan penafsir bukan sebagai pengirim atau penerima, tetapi sebagai pihak ketiga. Nah, sudut pandang pihak ketiga ini memang seringkali dalam upaya memahami teks itu penafsirnya bukan salah satu dari kedua belah pihak yang berlangsung, yaitu langsung terlibat komunikasi itu ketika komunikasinya itu berlangsung. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini penafsir bukan pengirim dan juga bukan penerima komunikasi, tetapi sebagai pihak ketiga yang sedikit banyak berstatus sebagai pengamat atau orang luar saja, atau bahkan seperti penonton ya, bahkan dikira sebagai posisi seorang penyelundup seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu bahasa yang berbeda. Nah, dikatakan teks atau dokumen disusun dalam bahasa yang berbeda dari bahasa si penafsir. Kenapa dikatakan begitu? Nah, kerumitan kedua ini muncul apabila teks atau dokumen disusun dalam bahasa yang berbeda dari bahasanya si penafsir.
maka muncul kendala bahasa di dalam proses penafsiran tersebut atau eksegesis. Nah, penafsiran atas sebuah terjemahan dapat disebut sebagai penafsiran atau eksegesis. Penafsiran ini memiliki peringkat kedua. Nah, tafsiran peringkat pertama ini adalah yaitu tafsiran atas bahan orisinil, baik oleh pembicara atau pendengar bahasa semula atau orang yang telah memiliki pengetahuan bahasa orisinil. Nah, kemudian tafsiran peringkat kedua ini berlangsung apabila seorang penafsir berupaya untuk memahami isi terjemahan. Nah, faktor yang ketiga dikatakan kesenjangan budaya, yaitu dokumen yang dihasilkan dalam suatu konteks kebudayaan dan ditafsir di dalam konteks kebudayaan yang lain menimbulkan masalah-masalah tertentu bagi si penafsir. Nah, kenapa seperti itu? Karena faktor yang ketiga ini memang perlu dipertimbangkan untuk melakukan eksegesis atau teks-teks yang disebut sebagai kesenjangan budaya. Nah, dokumen yang dihasilkan suatu konteks ini ditafsir di dalam konteks kebudayaan lain menimbulkan masalah-masalah tertentu bagi si penafsir. Jadi memang umumnya semakin jauh dan semakin berbedanya kebudayaan diandaikan atau tercermin dalam sebuah dokumen dari kebudayaan si penafsir, maka semakin besar kesulitan yang dihadapi dalam menafsirkannya. Nah, kita masuk pada faktor yang keempat, yaitu kesenjangan sejarah. Dikatakan di sini mempelajari sebuah dokumen dari masa lampau secara kronologis, terpisah dari masa ketika dokumen itu dihasilkan. Nah, faktor yang keempat ini menimbulkan kebingungan dalam menafsirkan sebuah teks, yaitu dapat disebut sebagai kesenjangan sejarah. Nah, mempelajari sebuah dokumen dari masa lampau secara kronologis, terpisah dari masa ketika dokumen itu dihasilkan. Nah, sementara kesenjangan antara masa lampau dan masa kini tidaklah perlu besar untuk kita dapat melihat adanya faktor dan untuk mengalami akibat-akibatnya. Kemudian kita masuk pada faktor yang kelima, yaitu dokumen historis dan kolektif. Nah, faktor yang kelima ini dapat merumitkan proses penafsiran Alkitab. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kenyataan bahwa dokumen-dokumen kadangkala memang adalah produk atau hasil dari perkembangan historis dan kolektif. Kita bisa melihat contoh dalam sebuah textbook yang ditulis oleh seorang pengarang, diperbaiki oleh pengarang berikutnya, sehingga tidak mungkin lagi untuk membedakan mana bahan asli dan mana bahan tambahan, kecuali jika kita memang meneliti pelbagai edisi yang ada. Nah, zaman dahulu ada kecenderungan yang lebih besar untuk menghasilkan karya-karya tulis secara kolektif dibandingkan dengan masa kini. Nah, karya-karya kuno seringkali adalah produk dari penyuntingan yang rumit dan berlangsung lama dan berisikan lapisan-lapisan tradisi pemikiran itu sendiri. Nah, hasil dari proses pertumbuhan perkembangan histori inilah dapat dilihat lapisan bahan anakronisme pada teks serta perbedaan dalam gaya penulisannya. Kemudian kita masuk pada faktor yang keenam, yaitu teks yang berlainan. Nah, dikatakan di sini adanya perbedaan di antara turunan-turunan atau salinan-salinan dari dari dokumen yang sama. Nah, dapat turut menambah kerumitan. Faktor yang keenam ini bisa menambah kerumitan atau kesulitan dalam proses penafsiran karena adanya banyak teks yang berlainan dari dokumen-dokumen yang sama. Nah, adanya perbedaan di antara turunan atau salinan dari sebuah karya tulis ini biasa terjadi pada zaman dahulu, tetapi tidak demikian halnya untuk karya-karya tulis zaman modern ini. Kemudian kita masuk pada faktor yang ketujuh, yaitu beberapa teks dipandang suci, yaitu fakta bahwa beberapa teks dipandang suci dan dengan demikian sedikit banyak berbeda dari semua karya tulis lainnya. Yaitu faktor yang ketujuh yang terakhir yang harus diperhatikan sehubungan dengan kerumitan ini dalam melakukan penafsiran adalah fakta bahwa teks dipandang suci dan dengan demikian sedikit banyak dari semua karya tulis lainnya. Seperti itu. Kan kebingungan dalam menafsirkan sebuah teks, yaitu dapat disebut sebagai kesenjangan sejarah. Nah, mempelajari sebuah dokumen dari masa lampau secara kronologis terpisah dari masa ketika dokumen itu dihasilkan. Nah, sementara kesenjangan antara masa lampau dan masa kini tidaklah perlu besar untuk kita dapat melihat adanya faktor dan untuk mengalami akibat-akibatnya. Kemudian kita masuk pada faktor yang kelima, yaitu dokumen historis dan kolektif. Nah, faktor yang kelima ini dapat merumitkan proses penafsiran Alkitab. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kenyataan bahwa dokumen-dokumen
kadangkala memang adalah produk atau hasil dari perkembangan historis dan kolektif. Kita bisa melihat contoh dalam sebuah textbook yang ditulis oleh seorang pengarang, diperbaiki oleh pengarang berikutnya, sehingga tidak mungkin lagi untuk membedakan mana bahan asli dan mana bahan tambahan, kecuali jika kita memang meneliti pelbagai edisi yang ada. Nah, zaman dahulu ada kecenderungan yang lebih besar untuk menghasilkan karya-karya tulis secara kolektif dibandingkan dengan masa kini. Nah, karya-karya kuno seringkali adalah produk dari penyuntingan yang rumit dan berlangsung lama dan berisikan lapisan-lapisan tradisi pemikiran itu sendiri. Nah, hasil dari proses pertumbuhan perkembangan histori inilah dapat dilihat lapisan bahan anakronisme pada teks serta perbedaan dalam gaya penulisannya. Kemudian kita masuk pada faktor yang keenam, yaitu teks yang berlainan. Nah, dikatakan di sini adanya perbedaan di antara turunan-turunan atau salinan-salinan dari dari dokumen yang sama. Nah, dapat turut menambah kerumitan. Faktor yang keenam ini bisa menambah kerumitan atau kesulitan dalam proses penafsiran karena adanya banyak teks yang berlainan dari dokumen-dokumen yang sama. Nah, adanya perbedaan di antara turunan atau salinan dari sebuah karya tulis ini biasa terjadi pada zaman dahulu, tetapi tidak demikian halnya untuk karya-karya tulis zaman modern ini. Kemudian kita masuk pada faktor yang ketujuh, yaitu beberapa teks dipandang suci, yaitu fakta bahwa beberapa teks dipandang suci dan dengan demikian sedikit banyak berbeda dari semua karya tulis lainnya. Yaitu faktor yang ketujuh yang terakhir yang harus diperhatikan sehubungan dengan kerumitan ini dalam melakukan penafsiran adalah fakta bahwa teks dipandang suci dan dengan demikian sedikit banyak dari semua karya tulis lainnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang menafsir Alkitab dalam memiliki 7 faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu tidak satupun bagian di dalam Alkitab dimaksudkan untuk pembaca atau penafsir masa kini, yaitu sebagai pelajar-pelajar yang tengah menafsirkan bahan-bahan dalam Alkitab, kita sedikit banyak adalah para penyusup dari pihak ketiga dan memandang bahan-bahan itu dari sudut pandang yang pihak ketiga juga. Nah, faktor yang kedua yaitu tidak satupun bagian Alkitab aslinya disusun dalam bahasa modern. Kenapa dikatakan seperti itu? Tidak satupun bagian Alkitabnya disusun dalam bahasa modern karena Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, sedangkan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa-bahasa Alkitab tidaklah sama dengan bahasa Yunani dan Ibrani. Begitulah semua penafsir modern dalam menafsirkan Alkitab menemukan masalah berupa kendala bahasa. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah pembaca-pembaca Alkitab masa kini dan pembaca mula-mula mulai dari zaman Alkitab dipisahkan oleh kesenjangan budaya. Nah, pembaca-pembaca Alkitab ini dipisahkan oleh kesenjangan budaya yang amat besar. Kemudian kita masuk pada faktor yang keempat, yaitu kesenjangan sejarah yang memisahkan masa kini dari dunia zaman Alkitab membentang sepanjang hampir 20 abad hingga 3 milenium. Nah, faktor-faktor ini memunculkan dua alasan mengapa seorang penafsir harus menjembatani kesenjangan sejarah. Yang pertama yaitu Alkitab berasal dari dalam konteks yang secara kronologis terpisah amat jauh dari masa kini. Yang kedua, karena bahan-bahan dalam Alkitab terbentuk dalam kurun waktu yang demikian panjang, maka konteks sejarah yang berlainan yang di dalamnya pelbagai ragam kitab dan tradisi terbentuk perlu dipahami. Ada dua pula faktor yang dalam Alkitab sendiri yang segi kesejarahannya perlu diperhatikan oleh penafsir. Nah, yang pertama yaitu banyak bagian Alkitab yang memakai bentuk tuturan atau narasi sejarah. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebanyakan pemikiran dan teologi Alkitab diungkapkan dalam rangka waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yaitu maksudnya adalah dalam rangka teologi yang menaruh perhatian serius pada berlangsungnya kejadian-kejadian sejarah dan yang diungkapkan dalam kategori-kategori yang bergantung pada perspektif sejarah. Nah, kita masuk pada faktor yang kelima yaitu adanya perkembangan tradisi-tradisi secara bertahap dan ikut sertanya paguyuban dalam memberikan sumbangan-sumbangan kolektif mereka. Nah, cara lain untuk melihat kitab-kitab sebagai hasil perkembangan dan penulisan kolektif, selain dengan melihat adanya kepelbagaian jenis sastra, adalah dengan memperhatikan perubahan-perubahan isi dan perspektif atau perbedaan kondisi kesejarahan yang diisyaratkan. Nah, faktor yang keenam yaitu
Seperti kebanyakan dokumen-dokumen kuno, naskah-naskah tertua Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita miliki adalah salinan-salinan yang dibuat jauh setelah dokumen-dokumen asli ini ditulis. Nah, dalam menafsir Alkitab, berbagai bentuk penelitian atau studi tekstual tidak dapat dilepaskan. Kita masuk pada faktor yang ketujuh, yaitu bahwa Alkitab termasuk ke dalam kategori kitab suci tidaklah perlu diberi komentar khusus, yaitu yang positif di dalamnya adalah usaha penafsiran Alkitab pada masa kini telah didahului oleh penelitian dan penafsiran Alkitab yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Nah, yang daripadanya dapat ditarik perspektif dan pemahaman. Yang negatifnya, Alkitab sebagai kitab suci telah dibentengi oleh berbagai macam tradisi dan penafsiran tradisional. Nah, seperti itu, dan selanjutnya kita akan membahas tentang abad-abad penafsiran. Nah, teman-teman, di abad pertengahan mereka menemukan 4 arti dalam teks, yaitu yang pertama adalah arti harfiah, yaitu arti yang sudah jelas atau historis. Harfiah ini menunjukkan kepada kita apa yang Allah dan bapak-bapak kita lakukan. Kemudian arti yang kedua yaitu alegoris, yaitu spiritual atau simbolis. Alegori ini menunjukkan kepada kita di mana iman kita disembunyikan. Kemudian yang ketiga yaitu tropologis, yaitu moral atau etis yang memberi aturan hidup sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu anagogis. Anagogis ini yaitu eskatologis atau samawi. Anagogi ini memperlihatkan kepada kita di mana kita mengakhiri perjuangan hidup kita. Nah, di sini juga eksegese Yahudi memakai penafsiran teks-teks 4 rangkap, yaitu yang pertama adalah pesat, yaitu penafsiran literal atau arti yang jelas atau langsung. Kemudian yang kedua adalah remes, yaitu kiasan atau alegori, yaitu pemahaman arti kias atau non-literal. Kemudian yang ketiga adalah deras, yaitu yang homiletik, berhubungan dengan homiletik, yaitu wawasan atau studi komparatif yang diperluas dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sot, yang rahasia atau mistik, yaitu misteri dari memahami makna yang tersembunyi atau makna rahasia dari teks. Nah, pada abad ke-15 dan ke-16 terjadi pergeseran penafsiran Alkitab, dan sampai sarjana-sarjana Renaissance menemukan kembali teks dan tradisi klasik zaman sebelumnya dan merumuskan pendekatan penafsiran teks sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama adalah penafsiran tak lagi ditimbulkan oleh keinginan untuk menemukan arti berangkap dalam teks-teks Alkitab, namun tetap berpegang pada keyakinan bahwa kitab-kitab suci itu diilhamkan. Kemudian yang kedua yaitu penafsiran secara tradisional tak lagi dipandang sebagai sarana terbaik untuk memahami teks. Nah, yang ketiga, terjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa umum mengakhiri kebiasaan orang Kristen hanya untuk memakai Alkitab berbahasa Latin. Selanjutnya yaitu kebebasan yang diberikan kepada para penafsir di kalangan Protestanisme, bukan yang menghasilkan kesamaan pendapat atau malah muncul banyak pendapat yang diyakini bahwa pada penafsiran dan eksegesis yang cermat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu sekular filsafat, sains dan ilmu humaniora menyebabkan Alkitab tak lagi dipandang sebagai kitab yang berwibawa tinggi bagi banyak persoalan. Nah, yang terakhir yaitu cara memandang segala hal termasuk Alkitab dari sudut pandang sejarah menjadi sebuah faktor yang penting. Nah, kita masuk pada kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu ilmu tafsir Alkitab. Dalam periode modern ini, mulai dari zaman Renaissance hingga kini, dapat dikatakan atau dicirikan oleh suatu tujuan umum yang menyeluruh untuk mempelajari dan memahami kitab-kitab dalam Alkitab, seperti yang orang lakukan terhadap seperangkat dokumen lain dari zaman kuno. Nah, yang terjadi ialah bahwa Alkitab mulai dipelajari untuk aneka ragam alasan dan tunduk pada berbagai pendekatan metodologis. Sekian hari ini kita belajar tentang arti menafsir. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa dukung dengan like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah. Semoga ini
bisa membantu teman-teman dalam pelajaran atau untuk memahami arti menafsir. Terima kasih. God bless.